Mana juga Anda garis bawahi harus tetap waspada begitu ya. Walaupun memang neraca dagang kita masih terbilang surplus bahkan hingga 55 bulan beruntun. Anda tadi mention sedikit terkait kondisi geopolitik yang mana dari terpilihnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump bisa saja mempengaruhi neraca dagang kita. Apakah di tahun depan dengan tantangan baru kondisi geopolitik yang juga beredar dalam situasi global ini akan mematahkan tren surplus kita di tahun 2025 nanti, Bu Ani? Tentunya surplus perdagangan tidak serta-merta begitu ya Mas Bram ya, karena kan itu perdagangan itu biasanya kita bicarakan dalam konteks jangka panjang. Jadi tidak hari ini kita kemudian baru bicara untuk melakukan perdagangan. Di 2025 proyeksinya kalau kita lihat angka-angka tadi tentunya kita masih berharap kita menghadapi surplus di neraca perdagangan kita. Tetapi tadi kita mesti hati-hati betul ke dalam konteks ketika Donald Trump itu sudah menyatakan kan akan melakukan kenaikan impor, tarif impor ke Cina utamanya ya. Saya soroti Cina di luar Kanada dan Meksiko ya, karena kita perdagangan dengan Cinanya relatif besar tadi hampir 28-25% dari total perdagangan kita. Jadi tarif impor Cina ini kan akan dinaikkan oleh Amerika sekitar ada 10% tambahan tarif gitu, sehingga menjadi mungkin angkanya di sekitar 60% ya. Nanti bisa dicek item-itemnya apa begitu. Apa implikasinya? Saat ini kan kita sudah juga melihat bahwa China juga sedang mengalami situasi domestik yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonominya. Kita juga tahu bahwa China belum selesai dalam konteks perbaikan di dalam sektor perumahannya ya, yang juga ini membuat memang pertumbuhan ekonominya menjadi terganggu. Kemudian kita juga lihat dampak dari pertumbuhan ekonomi China yang melemah dalam sektor perdagangan kita, dan kebetulan memang perdagangan kita dengan China ini year on year-nya itu hampir selalu defisit. Dari banyak tahun, series tahun 2014 begitu, kalau kita lihat itu sebagian besar itu hampir seluruhnya defisit. Ada surplus kadang-kadang hanya di bulan-bulan tertentu saja. Tapi year on year-nya nanti kita catatkan negatif neraca perdagangan. Nah, perdagangan kita ke China ini kan tadi dominansinya akan cukup besar, dan terutama kita bicara kalau berdagang mengenai coal ya, batu bara. Sehingga kita lihat hari-hari ini kan batu bara juga harganya turun. Mengapa? Karena imbas utamanya karena ekonominya Cina sedang mengalami kegangguan di dalam pertumbuhan ekonominya, sehingga kebutuhan akan energi dan lain sebagainya tentunya tidak sebesar ketika ekonominya tumbuh dengan baik. Itu yang pertanyaan. Kemudian apa implikasinya untuk Indonesia? Kalau kemudian trade war itu terjadi tadi antara Amerika dan China, kemudian China mempunyai kelebihan pasokan di dalam produksi, pasti satu, China akan mencari mitra untuk menjual produk-produknya. Dan Indonesia dianggap salah satu negara yang potensial sebagai demand untuk produk-produk China. Mengapa? Karena kita kan pertumbuhan ekonominya masih 5%. Dan kita tahu produk Cina yang masuk di Indonesia itu kan ada keramik, ada alat-alat kecantikan, kemudian alat-alat kesehatan, elektronik dan lain sebagainya. Yang dimana sampai hari ini masih relatif tinggi di Indonesia. Kemudian yang kedua, kalau China mengalami oversupply karena imbas dari trade war dengan Amerika, sehingga pasti mencari tadi ya pasar lain, dan implikasinya kalau oversupply itu harganya pasti lebih murah, Mas. Ya. Dua, harga murah itu karena memang oversupply atau memang ada dumping. Jadi kita betul-betul harus mitigasi dalam konteks ini, terutama nanti perdagangan Indonesia-China kaitannya dengan produk-produk tadi tekstil, produk tekstil, garment dan alas kaki, karena ini kita sebetulnya kita juga memproduksi itu untuk pasar Amerika, tetapi Cina juga memproduksi itu, dan itu bisa saja masuk ke Indonesia sehingga ada persaingan di domestic marketnya kita. Silakan. Oke, baik.